Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innana na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kajian subuh kali ini masih dalam pembahasan yang sama, pembahasan lanjutan dari pertemuan yang telah kita lewati kemarin, yaitu bab kejujuran, pembahasan tentang kejujuran, as-sidqu, di mana di dalam pertemuan yang lalu kami sempat menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana dalam hadis tersebut, hadis yang datang dari sahabat mulia ataupun cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma, di mana dalam hadis tersebut beliau menyatakan pernah menghafal satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis tersebut Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang membuat kita ragu ataupun yang meragukan kita. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu olehmu yang meragukanmu. Dalam artian apa? Kalau memang itu sesuatu omongan, perkataan ataupun perbuatan yang belum tentu ada kebenaran di dalamnya, maka kita lebih bagus untuk kita tinggalkan perkataan tersebut dan juga amalan tersebut. Ragu-ragu, mundur. Jangan paksakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang kita belum ketahui. Jangan paksakan diri kita untuk mengatakan sesuatu dan berbuat sesuatu yang masih dalam keraguan. Konsepnya adalah ketika itu sesuatu yang masih meragukan, ditinggalkan, jangan dilakukan. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan padanya. Janganlah engkau mengatakan dan melakukan sesuatu yang kamu sendiri belum mengerti, belum sampai ilmu kepadamu tentang sesuatu itu. Jangan kamu lakukan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah ini. Jadi jangan ikut-ikutan mengamalkan sesuatu. Jangan taklid buta dalam memahami dan juga mengamalkan sesuatu. Ya, jadi pastikan perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang akan kita kemukakan itu adalah benar. Pastikan itu. Kalau tidak, kalau kita masih ragu terhadapnya, maka konsepnya sekali lagi adalah Rasulullah memerintahkan kita untuk meninggalkan. Fa innas sidqa, Rasulullah melanjutkan hadisnya, fa innas sidqa tuma'ninatun, karena sesungguhnya sifat jujur itu, sikap jujur itu ataupun kejujuran itu merupakan ketenangan. Jujur akan membawa ketentraman jiwa. Jujur akan membawa tuma'ninah, ketenangan pada batin kita. Wal kadhiba, sedangkan dusta, kata Rasulullah, ribatun, sedangkan dusta akan melahirkan, akan membawa jiwa ini dalam kegundahan. Ya, dusta itu akan membawa hati ini gundah dalam keraguan.
akan datang keraguan yang membuat nantinya kita gundah. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian kami juga sempat menyampaikan di pertemuan yang lalu, di mana sekali saja kita mengatakan sesuatu yang bohong, maka 1000 kali kejujuran kita itu akan diragukan. Itu bahaya dari berbohong. Padahal kita nggak banyak berbohong, nggak sering berbohong, sekali cuman. Cuma sekali kita berbohong di hadapan saudara kita, di hadapan khalayak. Namun ketika nanti kita ingin mengatakan kejujuran, yang jujur, walaupun itu lebih banyak jujurnya kita padahal. Seperti ungkapan barusan. Sekali saja kamu mengatakan kebohongan, maka 1000 kali kejujuranmu itu akan diragukan. Akan sulit orang percaya kepada kita kalau kita sudah pernah berbohong. Bagaimana kalau udah keseringan berbohong? Toh sekali saja berbohong, nanti kedepannya kita akan diragukan terhadap kejujuran kita. Bagaimana kalau itu lebih mendominasi kebohongan daripada kejujuran? Dan biasanya sekali lagi secara fitrah, bawaan memang jiwa manusia ini ketika dia sudah sering berbohong, dia akan linglung, jiwanya itu tidak tentram, gundah gulana, jiwanya itu akan membawa kepada kegelisahan, dan kegelisahan ini pasti akan membawa efek buruk pada dirinya, dunia dan di akhirat. Ini bahaya bohong. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang telah kami sampaikan tadi dan juga ungkapan yang telah kami sampaikan barusan, maka ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Dalam hal ini dari hadis tadi, hadis yang menyatakan bahwa apabila kita masih meragukan sesuatu maka disuruh tinggalkan oleh Rasulullah. Di sini berarti ada sifat kehati-hatian. Ada yang namanya sifat kehati-hatian, at-ta'anni, penuh pertimbangan, berpikir, menimbang-nimbang dulu sebelum melakukan ataupun mengatakan sesuatu. Jangan isti'jal, jangan al-ajalah, jangan isti'jal, jangan tergesa-gesa, jangan paksakan dirimu untuk melakukan sesuatu dengan gegabah, jangan. Biasanya akan melahirkan keburukan. Jadi menahan diri dari sikap hal yang bersifat syubhat, yang meragukan, dan mutasyabihat, tidak pasti. Yang belum pasti jangan lakukan. Seraya menjauhi merupakan itu semua adalah merupakan wujud dari sifat wara. Itu namanya sifat wara. Sungguh sesuatu yang halal lagi murni tidak akan tercampuri keraguan dalam hati seorang mukmin. Maka siapa saja yang menjauhi syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Kemudian kita akan coba sampaikan pada kesempatan kali ini hadis lanjutan ataupun hadis yang lain masih dalam tema yang sama, yaitu pentingnya kejujuran, yaitu hadis yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya, kata Rasulullah, kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, akan membawa seseorang itu nanti kepada kebaikan. Itu kejujuran. Dan kalau sudah nanti orang itu sampai kepada sebuah kebaikan disebabkan kejujurannya, kebaikan ini akan membawa orang itu kepada surga. Inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran akan membawa seseorang kepada kebaikan, wa innal birra, dan kebaikan akan membawa seseorang itu kepada surga. Wa innar rajula, kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Kalau memang seseorang ini konsisten dengan kejujurannya, dia selalu berkomitmen untuk berkata dan melakukan sesuatu yang jujur, maka orang yang seperti itu akan nanti dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Orang yang berbuat jujur akan terus berbuat jujur hingga apa? Hingga nanti Allah akan menulis
ia itu sebagai orang yang jujur. Kalau Allah sudah mengatakan kita orang jujur, nah ini walaupun orang mengatakan kita adalah pembohong, pendusta, nggak ada gunanya. Selagi Allah sudah katakan kita, sudah menulis ketetapan untuk kita bahwa kita ini orang jujur. Berarti di sini apa hikmahnya? Allah tidak akan pernah melabelkan, ya, menyimatkan kepada kita, memberi gelar kejujuran kepada kita ataupun orang yang jujur kepada kita kecuali dengan ada sebuah usaha dari diri kita itu sendiri. Bukan Allah sendiri, ya, mengatakan kita orang jujur tanpa ada sebab. Pasti karena keseringan, karena kejujuran yang kita selalu lakukan, yang menyifati diri kita. Ini yang membuat nantinya Allah mengatakan kita orang jujur. Jadi kita harus ada nama ikhtiar. Di sini apa kata Rasulullah tadi? Seseorang yang jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Orang baik mungkin nggak, ya pastinya tidak mungkin baik-baik begitu saja tanpa ada usaha untuk menjadi orang baik. Untuk menjadi orang baik itu harus ada ikhtiar untuk menuju, ya, untuk menjadi orang baik harus ada ikhtiar. Dia harus melakukan kebaikan dan kebaikan, gitu. Nah, kalau dia sudah dalam ikhtiarnya, yang hidupnya terikat dengan kebaikan dari buah kejujuran iman dan takwanya, maka dia nanti akan diberikan gelar orang jujur oleh Allah. Ya, ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sedangkan, ya, dusta, sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada keburukan, kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sedangkan orang yang selalu berkata bohong, sedangkan orang-orang yang selalu dalam kejahatan itu nanti akan membawa dia ke dalam neraka, akan membawa ia kepada neraka. Wa innar rajula, kemudian Rasulullah melanjutkannya lagi, sesungguhnya seorang laki-laki ataupun siapapun dia, la yakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Nah, jikalau dia terus-menerus dalam kebohongannya tanpa mau bertaubat, hari-hari yang dia jalani ucapannya itu dan perbuatannya di atas kebohongan, di atas kepalsuan. Kalau dia lanjutkan, dia pertahankan kebohongan dalam kehidupannya itu, sampai-sampai nanti suatu saat Allah akan memberi dia gelar pendusta. Allah akan tulis di sisinya itu dia adalah seseorang pendusta. Ya, jadi sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu akan mengantarkan kepada neraka. Seseorang pendusta akan terus berbuat dusta hingga kelak ia akan ditulis ataupun ditetapkan oleh Allah di sisi Allah itu sebagai seorang pendusta. Hadis muttafaqun alaih. Apa yang bisa diambil hikmah dari hadis ini? Pertama adalah anjuran sangat untuk kita bersifat jujur. Ya, sebagai sarana apa? Jujur sebagai sarana menuju kepada kebaikan. Orang jujur pasti baik. Orang jujur akan membuahkan kebaikan dalam hidupnya. Kemudian di sisi yang lain, dalam hadis yang sama juga Allah melarang kita untuk tidak berdusta. Larangan berbuat dusta dan anjuran agar tidak meremehkan perkara dusta ini. Kalau kita remehkan kebohongan, kita nyaman dengan kebohongan kita, sampai ya berkali-kali berbohong, hari-hari kita jalani kebohongan saja dalam kepalsuan hidup ini, maka kedustaan itu merupakan sarana juga. Sarana apa? Sarana seseorang menuju kepada keburukan. Dan keburukan kemana akhir dari orang-orang yang melakukan keburukan itu? Akhir dari kehidupan orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan adalah neraka. Ya, ini. Dan biasanya kebohongan itu akan menghilangkan aura wajah. Wallahu a'lam. Biasanya orang-orang bohong itu akan menghilangkan aura wajah. Memang sulit diungkapkan dengan lisan, dengan kata-kata, masalah aura wajah tersebut. Itu bisa dirasakan, bisa dilihat oleh mata hati kita. Ketika kita memandang orang bohong itu, nampak aura wajahnya itu hilang. Nampak dia adalah wajah-wajah pembohong. Ya. Dia belum pun dia mengatakan sesuatu,
ya, wajahnya itu nampak, gerak-geriknya, mimiknya itu nampak dia akan berbohong. Dan biasa kenapa bisa kita nilai seperti itu? Karena sudah pernah berbohong sebelumnya, karena sudah keseringan berbohong. Nah, biasanya ya kita pun seperti ungkapan saya di mukadimah tadi, ketika dia itu sudah mengatakan kebohongan walaupun sekali doang, itu akan sulit nanti kejujurannya akan dipercaya. Walaupun padahal ya udah jujur, namun kita pun akan meragukan kejujurannya. Sebaliknya, orang-orang yang senantiasa mempertahankan sifat jujurnya dalam kehidupan, nampak wajahnya itu aura orang jujur, orang-orang benar, orang-orang baik. Yakin kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam hadis tadi juga bisa kita ambil hikmah. Di situ yaitu siapa saja yang membiasakan dirinya dengan kejujuran, maka sikap itu akan menjadi perangainya. Nah, jadi biasa orang kalau udah jujur jadi perangai, menjadi sebuah sifat yang memang melekat kepada dirinya. Ini kalau udah jujur. Adapun siapa saja yang membiasakan dirinya dalam kedustaan, maka itu akan menjadi karakternya. Kalau sudah menjadi seseorang itu sudah menjadi ataupun karakternya sudah menjadi tukang bohong, ya itu bahaya. Pertama, kita yang berada di sampingnya mulai nggak nyaman. Belum pun dia datang di hadapan kita, kedengaran berita bahwa dia akan hadir bersama kita, udah risih kita. Jadi orang bohong itu selalu dibenci orang. Orang bohong itu selalu dalam keremehan orang. Orang akan meremehnya. Pasti bohong lagi. Ya, gitu-gitu kan. Ini pasti bohong lagi. Walaupun nanti sekali dia mengatakan jujur, ada. Jadi ragu, ya ini bahaya. Jadi naudzubillah, mudah-mudahan kita ya berlindung kepada Allah. Allah memberikan perlindungan kepada kita untuk supaya tidak menjadi kita ini si pembohong, si dusta. Mudah-mudahan tidak ada karakter ini sama kita. Kalau ini karakter sudah melekat pada diri seseorang, oh ini bahaya. Rasulullah yang sampaikan, biasanya orang bohong itu selalu berbohong lagi, akan berbohong lagi, berbohong kedua kali, berbohong yang ketiga kali, dan terus menerus dalam kebohongannya. Dan kalau sudah bohong, orang bohong nggak mungkin dia akan membawa kepada kebaikan. Ini sebuah kepastian fitrah dari kehidupan bahwa yang namanya si tukang bohong, si tukang dusta akan mendapatkan malapetaka, musibah, keburukan yang akan dia dapatkan. Dan kami sempat sampaikan juga di kajian yang lalu, fenomena di antara fenomena yang akan terjadi sebelum kiamat datang, ataupun di antara tanda-tanda zaman ini akan berakhir, di mana nanti zaman itu akan banyak bermunculan. Bermunculan siapa? Bermunculan unasun dajjalun, manusia-manusia si pendusta, manusia-manusia bohong. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas, kompak bohongnya. Di mana-mana kedustaan yang kita dengar. Di mana-mana kita melihat amalan-amalan yang memang amalan-amalan di atas kepalsuan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita memandang kiri kanan kita menyaksikan orang-orang beramal dalam kebohongan. Maksudnya apa? Tidak lagi bersandar. Amalan itu tidak lagi berdasarkan kepada Quran wa sunnah. Itu amalan-amalan yang dusta. Amalan-amalan yang tidak lagi berdasarkan landasan yang jelas. Dan jelas dalam hal ini kita kaum muslimin punya landasan beragama, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disepakati, yang sudah ya pasti benar, dan juga kebenarannya itu sudah diakui oleh siapa saja. Dalam hal ini ijma. Memang kita tidak semua bisa memahami langsung Quran dan sunnah, melainkan oleh melalui wasilah para ulama yang benar. Ya ini. Makanya kita saksikan sekarang, yang kita pandang adalah minimal walaupun itu bukan keburukan, bukan pasti sebuah keburukan, namun meragukan jadi. Meragukan kita. Karena apa? Apa yang kita pandang tidak lagi bersesuaian itu dengan nilai-nilai syariah Islami.
ataupun nilai-nilai syariah al-islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perkataan-perkataan. Kita sedang berkehidupan sekarang dengan mayoritas manusia, kata Rasulullah, yang nanti akan kebanyakan mereka suka berbohong. Sulit kita dapati orang jujur. Saudaraku, begitu pula di antara akhlak mulia yang diperoleh dengan membiasakan diri, yakni dalam menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Sungguh jiwa manusia mudah terpengaruh oleh sebab-sebab yang dapat mengantarkannya kepada kebaikan hingga tabiatnya berubah. Begitu pula sebaliknya. Orang kalau sudah jujur, kalau sudah memiliki tabiat jujur, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan. Perbuatan baik ataupun amal soleh, tempat kembalinya adalah surga. Sedangkan perbuatan buruk, tempat abadinya adalah neraka. Kemudian, bagaimana sih sekarang kita biar selalu jujur? Apa yang harus kita lakukan? Simple. Supaya kita selalu jujur dan tidak berbohong, ingat saja hadis tadi di antara qiyat ini. Pahami hadis tadi. Ya, dalami makna hadis tadi. Ingat bahwa ternyata orang-orang yang sudah memiliki karakter jujur akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Itu aja yang diingat. Dan hati-hati dengan kebohongan. Sehingga kita tidak lagi berani berbohong, kan gitu. Hati-hati dengan kebohongan, karena kebohongan akan membawa kepada keburukan dan keburukan akan membawa neraka. Nah, ingat aja hadis ini. Biar kita selalu merawat diri untuk selalu jujur, menjaga diri untuk selalu jujur, dan selalu berhati-hati untuk tidak berbohong. Ini di antara kiat bagaimana ya supaya kita bisa mendapatkan karakter kita ini karakter orang jujur. Dan di antaranya juga adalah sering-sering sekali kita bergaul dengan orang jujur. Bergaullah dengan orang-orang jujur. Kita pasti jadi segan kalau untuk berbohong di depan orang jujur. Dan biasanya orang yang sudah sering berbohong, kawan-kawannya tukang bohong. Kenapa dia bohongin kita, kita pun bohongin dia jadinya, betul. Ini yang terjadi hari ini. Namun ketika kita sering bergaul dalam komunitas orang-orang yang jujur, kita pun yang pernah berbohong jadi minder. Jadi tidak nyaman, gak mungkin kita berbohong dengan orang-orang baik. Tertahan diri kita untuk melakukan kebohongan di depan orang-orang yang jujur. Biasanya seperti itu yang terjadi. Dan ini Allah katakan langsung dalam Al-Quran. Sudah pernah kami sampaikan ayat ini sebelumnya. Yang mana Allah ya menyampaikan kepada kita, memanggil kita, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian wakunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu istiqomah, dan hendaklah kamu merawat, menjaga ketakwaanmu itu. Bagaimana caranya? Wakunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu membersamai dirimu selalu dengan orang-orang yang jujur. Orang jujur, orang-orang yang benar iman dan takwanya. Imannya itu benar, jujur dalam keimanan, jujur dalam beramal. Ya ini diantara kiat pastinya, bukan satu-satunya. Di antara kiat bagaimana supaya kita selalu ya memiliki rasa jujur ini, memiliki sifat jujur ini. Berarti solusi kedua adalah sering-sering saja berkawan dengan orang-orang jujur. Insya Allah kita akan pelan-pelan akan terlatih untuk selalu jujur, dan akan terkikis sifat-sifat dusta yang ada pada diri kita. Jadi kalau sebaliknya sering bergaul dengan orang-orang dusta, ya ini kita yang jujur bisa-bisa berdusta karena kita sudah terdorong kadang untuk melakukan dusta karena dia udah berkali-kali mendustakan kita. Ini bahayanya kita bergaul dengan orang-orang dusta. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ya menjadi hamba-hamba Allah yang jujur. Allahumma innana nas'aluka sidqa fi hayatina. Allahumma ja'alna min ibadikas ya sadiqin, min ibadikas sadiqin. Allahumma innana nas'aluka al-huda
والتقى والعفاف والغنى رب زدنا إيمانا ويقينا وفقها اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.